Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Nama Santo Thomas Aquinas tentu telah begitu akrab di telinga kita. Ia adalah seorang yang cerdas dan bijaksana, sehingga banyak karya pemikirannya yang masih digunakan hingga saat ini. Salah satunya bicara soal hukum. Menurutnya, hukum selalu terarah kepada kebenaran dan keadilan tertinggi. Sehingga hukum pada dasarnya adalah pemberian dari yang ilahi atau Tuhan yang menciptakannya bagi manusia. Sebagai yang berasal dari Tuhan, hukum bertujuan untuk menjadikan manusia itu baik dan memberi arah yang benar kepada perbuatan manusia. Maka dengan tujuan seperti ini, konsep hukum tidak akan terlepas dari prinsip moral yang mengutamakan kebaikan bersama, bukan sekedar kepentingan pribadi. Hukum ada untuk tidak dipermainkan. Para saudara dan saudariku, persoalan tentang hukum juga dapat ditemukan dalam Injil hari ini dari Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Serombongan orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan beberapa murid Yesus yang makan dengan tangan najis alias tidak membasuhnya terlebih dahulu. Menurut adat istiadat bangsa Yahudi, sebelum makan, setiap orang perlu membasuh tangannya. Bahkan jika ia baru saja pulang dari pasar, ia harus membersihkan seluruh dirinya. Hukum semacam ini bukan cuma berlaku di saat sebelum makan saja, tetapi sebelum menggunakan cawan, kendi, atau perkakas tembaga, orang Yahudi memiliki kewajiban untuk mencucinya dahulu. Maka melihat para murid Yesus yang tidak mematuhi hukum ini, orang Farisi dan para ahli Taurat pun bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita?" Yesus menjawab pertanyaan mereka ini dengan mengajukan sebuah refleksi. Menurut Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat memang begitu tegas dalam memperhatikan adat istiadat manusia. Mereka sungguh mendetail dalam mekanisme penerapannya, dan tentu saja tindakan semacam ini baik adanya. Namun sayangnya, ada satu hal yang luput dari perhatian mereka dan boleh dikata sebagai kekurangan yang fatal. Apa itu? Saking sibuknya memperhatikan hal-hal lahiriah dari hukum, mereka mengesampingkan prinsip moral yang harus dijunjung tinggi. Membasuh tangan atau peralatan lainnya tidak cukup diartikan sebatas pembersihan fisik saja. Tetapi tindakan ini sebenarnya hendak mengarahkan mereka pula pada pembersihan hati. Suatu model pembersihan yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Dalam pandangan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat masih mengabaikan tujuan ini. Hal ini terbukti dari hati mereka yang tetap saja syarat akan kelekatan-kelekatan duniawi yang selalu memacu mereka untuk mencari kepuasan pribadi, bukan kebaikan bersama. Akibatnya, hukum yang menurut Santo Thomas Aquinas selalu terarah kepada kebenaran dan kebaikan tertinggi, yakni perintah Allah sendiri, tidak dimaklumkan secara sempurna.
Tujuan hadirnya hukum yang seharusnya bisa menjadikan manusia itu baik dan memberi arah yang benar pada perbuatan manusia, ternyata tidak terpenuhi karena kelalaian ini. Hukum benar-benar dipermainkan, dan Yesus tidak ingin membiarkannya begitu saja. Maka Yesus pun menyentak kesadaran mereka dengan sebuah gugatan. Sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Artinya, jangan pernah menggugurkan kehendak Allah dari rahim setiap hukum yang ada. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, kita diminta untuk lebih bijaksana dalam menyikapi semua hukum yang mengelilingi hidup harian kita. Hukum sejatinya hadir untuk memberi keteraturan dan menciptakan keharmonisan, sehingga jangan sekali-kali dipandang sebagai penghambat kebebasan. Dengan mematuhi hukum yang ada, sebenarnya kita sedang bersama-sama saling memperhatikan kebaikan hidup satu sama lain. Apalagi jika dalam sikap patuh itu disertai dengan niat untuk membersihkan diri dari praktik egoisme, tentu saja penghayatan hukum tadi akan menjadi berkat yang berlipat ganda bagi kemajuan hidup kita. Berkenaan dengan pentingnya mematuhi hukum ini, Paus Fransiskus juga pernah melontarkan pernyataan bahwa meskipun hukum memiliki fungsi pembatasan, hukum juga berfungsi mendidik. Artinya, bersama hukum, diri kita dididik untuk tidak sebatas menjadi manusia, tetapi menjadi manusia yang lebih manusiawi. Semua hukum yang didasarkan pada cinta kasih, bila dihayati dengan baik, tentu akan menyempurnakan seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.